Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Jevina Damanik dengan NPM 2042400063 pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perubahan dan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia pada tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari kurikulum. Jadi, kurikulum itu menurut para ahli secara umum adalah seperangkat rencana, tujuan, materi pelajaran, dan cara pengajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, kurikulum ini mencakup pengalaman belajar yang terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dan memfasilitasi perubahan perilaku peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah. Selanjutnya, ada mengapa sih kurikulum itu perlu berubah. Jadi, alasan kurikulum itu berubah, yang pertama, mengikuti perkembangan zaman. Jadi, kurikulum itu agar kita itu sesuai dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perubahan sosial. Selanjutnya, alasan yang kedua, menyesuaikan kebutuhan siswa, karena setiap generasi itu memiliki cara belajar dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, mempersiapkan masa depan. Jadi, kurikulum ini dapat membekali siswa dengan keterampilan, kompetensi, dan karakter yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, alasan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, kurikulum ini membuat metode belajar itu lebih efektif, interaktif, dan lebih menyenangkan. Alasan yang terakhir, yaitu memberi fleksibilitas sekolah, di mana sekolah itu bisa menyesuaikan pelajaran dengan kondisi dan karakteristik siswa. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu kurikulum pada tahun 1947. Nah, jadi kurikulum pada tahun ini atau kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 adalah kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Jadi pada saat itu, pendidikan masih dipengaruhi oleh Belanda dan Jepang. Nah, tapi adanya kurikulum rencana ini atau kurikulum 1947 itu menjadi awal perubahan menuju pendidikan nasional, di mana fokus utamanya adalah membentuk karakter bangsa dan menanamkan semangat kebangsaan, karena di Indonesia pada saat itu masih dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, adapun ciri-ciri utama yang ada pada kurikulum 1947 ini itu lebih menekankan pada pembentukan watak dan moral dibandingkan penguasaan materi akademik. Jadi, materi pelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, serta pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang merdeka dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Masuk ke kurikulum pada tahun 1964, biasanya kurikulum ini itu disebut dengan konsep Pancawardhana. Nah, dari bahasanya saja, kata Pancawardhana itu berarti 5 aspek perkembangan. Kurikulum ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan seluruh potensi peserta didik. Fokus utama dari kurikulum ini sendiri itu mengembangkan 5 aspek penting sesuai dengan namanya tadi, Pancawardhana, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Nah, artinya siswa tidak hanya dituntut pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap, kreativitas, keterampilan, serta kesehatan fisik yang baik. Lalu ada ciri umum kurikulum 1964 ini, yaitu pendekatannya yang lebih menyeluruh atau holistik. Pendidikan juga diarahkan untuk membentuk manusia yang berkembang secara seimbang di semua aspek kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke kurikulum pada tahun 1968. Nah, jadi kurikulum di 1968 ini itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1964, karena pada kurikulum ini itu tuh lahir di awal Orde Baru. Nah, kurikulum 1964 ini kan menekankan pada Pancawardhana. Nah, kalau di kurikulum 1968 itu lebih menekankan pada pembinaan jiwa Pancasila. Fokus utama dari kurikulum 1968 ini adalah membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, memiliki moral yang baik, beriman, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan dasar.
Nah, pendidikan ini diarahkan untuk membentuk warga negara yang setia kepada negara dan memiliki semangat nasionalisme. Nah, ciri utama dari kurikulum 1968 adalah penekanan pada pendidikan moral, pembinaan sikap, serta penyederhanaan struktur kurikulum dibandingkan kurikulum sebelumnya. Nah, mata pelajaran yang ada pada kurikulum ini dikelompokkan lebih sistematis. Pembelajaran juga bersifat teacher-centered, di mana guru itu menjadi pusat dalam proses belajar. Selanjutnya ada kurikulum pada tahun 1975. Jadi pada tahun 1975 itu menggunakan sistem pendekatan instruksional, di mana pada kurikulum ini pelajaran dirancang berdasarkan tujuan yang sangat jelas dan rinci. Jadi fokus utama dari kurikulum 1975 ini adalah pencapaian tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Artinya, setiap kegiatan pembelajaran itu harus memiliki tujuan yang terukur dan jelas hasilnya. Nah, ciri utama dari kurikulum ini itu adalah perencanaan pembelajaran yang sangat detail. Guru diwajibkan menyusun satuan pelajaran secara sistematis, lengkap dengan tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Namun, pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru dan administrasi harus dibuat cukup banyak. Kita masuk ke kurikulum 1984 yang dikenal dengan istilah CBSA. CBSA itu cara belajar siswa aktif. Jadi kurikulum ini muncul sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya atau kurikulum 1975 yang dianggap terlalu administratif dan terlalu berpusat pada guru. Jadi fokus utama dari kurikulum 1984 adalah membuat siswa lebih aktif dalam berproses pembelajaran. Siswa juga didorong untuk mengamati, berdiskusi, bertanya, dan menemukan sendiri konsep pelajaran. Jadi guru tidak lagi memberikan satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator. Nah, ciri utama dari kurikulum 1984 sendiri itu adalah pendekatan student-centered atau berpusat pada siswa. Nah, penekanan pada proses belajar serta penggunaan metode yang mendorong keaktifan siswa di kelas. Selanjutnya kita masuk ke kurikulum 1994. Jadi, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Jadi pada kurikulum 1994 ini, pemerintah mencoba menggabungkan pendekatan tujuan pembelajaran yang sistematis dengan konsep keaktifan siswa seperti pada CBSA tadi. Nah, fokus dari kurikulum tahun 1994 ini adalah keseimbangan antara pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar siswa. Namun dalam praktiknya, kurikulum ini memiliki materi yang cukup padat dan jam pelajarannya itu lebih banyak. Jadi ciri utama dari kurikulum 1994 ini adalah struktur mata pelajarannya itu lebih rinci, lalu penggunaan sistem catur wulan atau pembagian tahun ajaran itu menjadi 3 bagian. Nah, serta beban belajar siswa yang cukup tinggi. Jadi pembelajaran masih cenderung terpusat pada guru meskipun sudah mulai diarahkan agar siswa itu lebih aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini menandai perubahan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dari yang sebelumnya berorientasi pada materi pelajaran menjadi berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki siswa. Jadi, fokus utama dari KBK ini itu adalah penguasaan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya, siswa itu tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi juga mampu menerapkan dan menunjukkan kemampuan tersebut dalam kehidupan nyata. Adapun ciri utama dari kurikulum KBK adalah adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sebagai acuan pembelajaran serta penilaian yang didasarkan pada pencapaian kompetensi, jadi bukan hanya dari nilai ujian tertulis saja. Selanjutnya kita masuk ke kurikulum 2006 atau disebut dengan kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini merupakan
penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Fokus utama KTSP sendiri itu adalah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing peserta didik di tiap-tiap daerah. Nah, pemerintah tetap menetapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, tetapi sekolah diberi kebebasan untuk menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun ciri dari kurikulum KTSP sendiri itu adalah adanya otonomi daerah, fleksibilitas dalam pengelolaan pembelajaran, serta tetap berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa. Kita masuk ke kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan karakter dan kompetensi siswa. Jadi, kurikulum ini itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP sebelumnya, tapi dengan penekanan yang lebih kuat pada keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, fokus utama dari kurikulum 2013 ini adalah pembentukan karakter serta pengembangan kompetensi abad 21. Pembelajaran yang ada pada kurikulum ini juga menggunakan pendekatan saintifik, yaitu melalui langkah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, kalau ciri utama dari kurikulum 2013 ini, itu penilaian autentik yang mencakup 3 aspek. Nah, aspek yang pertama itu aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan. Nah, di tingkat SD sendiri, pembelajaran juga menggunakan sistem tematik terpadu, sehingga beberapa mata pelajaran itu digabung dalam satu tema. Kita masuk ke kurikulum Merdeka. Jadi, kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum terbaru yang dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan di abad 21 dan pemulihan pembelajaran setelah pandemi atau COVID-19. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, mendalam, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Fokus utama dari kurikulum Merdeka itu adalah mengembangkan potensi esensial serta pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, materi pelajaran yang dibuat di kurikulum Merdeka ini dibuat lebih sederhana agar siswa itu memahami konsep secara lebih mendalam, bukan sekedar mengejar banyaknya materi. Nah, ciri utama dari kurikulum Merdeka sendiri itu adanya pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa serta fleksibilitas bagi guru untuk merancang pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan materi yang sudah saya jelaskan, bahwa perjalanan kurikulum Indonesia sejak tahun 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa pendidikan nasional terus berkembang mengikuti kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Pada awal kemerdekaan, kurikulum itu berfokus pada pembentukan karakter dan identitas nasional. Seiring berjalannya waktu, kurikulum juga menjadi lebih sistematis, berbasis tujuan, hingga akhirnya menekankan pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter peserta didik. Jadi kurikulum Merdeka juga membentuk transformasi terbaru yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran mendalam, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Secara keseluruhan, perubahan kurikulum ini di Indonesia itu mencerminkan upaya berkelanjutan keseluruhan. Perubahan kurikulum di Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan siswa, dengan tantangan utama yang terletak pada kesiapan guru dan sekolah dalam mengimplementasikan secara optimal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.